Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dali Arfiananto, mahasiswa Unindra Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika dengan NPM 202143579094. Saya akan mempresentasikan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan kamera untuk produksi konten Bank Indonesia dengan metode web product. Sebelum masuk ke implementasi program, saya jelaskan sedikit mengenai identifikasi masalah yang dihadapi Bank Indonesia. Pada era teknologi digital saat ini, industri digital marketing berkembang pesat dengan fokus pada pembuatan konten menarik dan menghibur yang dipasarkan melalui media sosial. Hal ini tidak hanya berlaku di sektor swasta saja, tetapi juga di lembaga negara seperti Bank Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi dan keuangan, Bank Indonesia menggunakan media sosial sebagai platform untuk berkomunikasi secara dua arah dengan masyarakat. Dengan demikian, penyampaian informasi kebijakan menjadi lebih efektif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Setiap tahunnya, Bank Indonesia melakukan pembelian peralatan produksi yang mutakhir, seperti kamera, untuk memastikan kualitas visual konten yang lebih baik. Namun, Bank Indonesia menghadapi tantangan dalam menentukan alat produksi yang tepat, terutama kamera. Karena kompleksitas pilihan yang tersedia, beragam jenis, spesifikasi, dan perbandingan yang rumit antara produk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Belum tersedianya panduan atau sistem yang membantu proses perbandingan dan pemilihan produk dapat mengakibatkan keputusan yang tidak efisien dan kurang tepat sasaran. Maka dari itu diperlukan sistem pendukung keputusan untuk membantu pemilihan kamera yang sesuai dengan kebutuhan Bank Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Bank Indonesia, saya tertarik untuk membuat aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan kamera untuk produksi konten Bank Indonesia dengan metode web product. Diharapkan dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, Bank Indonesia dapat terbantu dalam memilih kamera yang sesuai untuk menunjang produksi konten secara efisien dan tepat guna, sehingga dapat meningkatkan kualitas komunikasi visual dengan masyarakat. Berikut ini merupakan tampilan dari halaman login aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan kamera untuk produksi konten Bank Indonesia dengan metode web product. Pada akses login, saya membuat dua jenis akses, yaitu akses admin dan akses manager. Yang dimana akses admin dapat mengakses semua halaman yang ada pada aplikasi, mulai dari menambah data, edit data, serta hapus data. Sedangkan akses manager hanya mendapatkan akses pada halaman laporan. Sekarang kita coba masuk dengan akses admin. Setelah berhasil masuk, berikut merupakan tampilan pada halaman home. Pada aplikasi sistem pengambilan keputusan ini terdapat beberapa halaman, diantaranya halaman home, halaman user, halaman alternatif, halaman kriteria, halaman pembobotan, dan halaman hasil. Berikut ini merupakan halaman user, di mana terdapat beberapa aksi, diantaranya create user, edit data, dan hapus data. Sekarang kita coba membuat akun baru dengan klik create user, lalu akan masuk pada form tambah user seperti berikut ini. Kemudian, jika kita ingin menambah akun user, maka kita lengkapi data terlebih dahulu dengan memasukkan nama akun, username, password, pemberian akses admin atau manajer. Setelah itu, simpan dan data berhasil disimpan. Kita akan ambil contoh membuat akun dengan nama Ahmad Fauzi dengan username manager, password, lalu kita pilih akses manager, kemudian simpan. Dan data pun berhasil tersimpan. Lalu kita lihat di halaman user, dan data sudah bertambah dengan nama Ahmad Fauzi dengan username manager serta akses sebagai manager. Kemudian kita coba ke aksi edit data. Kita pilih data yang akan kita edit, contohnya kita pilih Ahmad Fauzi. Klik edit data, kemudian masuk ke form edit user sebagai berikut tampilannya. Lalu kita coba data mana yang akan kita edit. Kita coba edit di pemberian akses yang sebelumnya akses manager, kita rubah menjadi akses admin. Lalu klik simpan, dan data pun berhasil disimpan. Kita lihat pada halaman user, dan data sudah berhasil berubah menjadi admin. Kemudian kita coba aksi hapus. Kita arahkan kursor pada data mana yang akan kita hapus, kemudian klik hapus,
dan data berhasil dihapus sehingga data akun yang kita hapus sudah tidak muncul kembali pada halaman user. Sekarang kita masuk pada halaman alternatif. Pada data alternatif terdapat beberapa data yaitu kode alternatif dan nama kamera yang sudah saya lakukan penginputan pada sebelumnya. Pada halaman alternatif terdapat beberapa aksi yaitu tambah data, edit data, dan hapus data. Pada tampilan halaman alternatif berikut ini, sudah saya masukkan beberapa data seperti kamera Panasonic Lumix Digital Camera dengan kode alternatif A1, Fujifilm X-T30 Mark II dengan kode A2, Nikon Z30 dengan kode A3, Sony Alpha A6400 ILC dengan kode A4, serta Canon EOS M50 Mark II dengan kode A5. Sekarang kita coba tambah data dengan klik tambah data. Kemudian setelah masuk pada form tambah data, terdapat beberapa data yang harus dimasukkan seperti kode alternatif dan nama alternatif. Kita coba masukkan kode alternatif dengan kode A6 dan nama alternatif Sony A7S Mark II. Lalu simpan dan data pun berhasil disimpan. Kita lihat pada halaman alternatif, data pun sudah tersimpan. Lalu kita coba aksi edit data. Dengan klik edit data pada data yang ingin kita edit, kita coba edit data Sony A7S Mark II. Dan klik edit. Kemudian masuk pada form ubah data alternatif. Dan terdapat beberapa data seperti kode alternatif dan nama alternatif. Sekarang kita coba rubah nama alternatifnya menjadi Sony A7R dan klik simpan. Lalu data pun berhasil disimpan. Kemudian kita cek kembali pada halaman alternatif apakah data sudah berhasil tersimpan dan data pun sudah berubah pada tabel alternatif. Sekarang kita coba aksi hapus. Kita pilih data mana yang akan kita hapus. Kita coba menghapus data Sony A7R. Dan kita klik hapus dan data pun berhasil dihapus. Nah, kita cek kembali pada halaman alternatif dan data pun sudah terhapus. Kemudian kita masuk pada halaman kriteria. Berikut ini merupakan tampilan dari halaman kriteria. Pada halaman kriteria terdapat beberapa data yang sudah saya lakukan penginputan, diantaranya kode kriteria, nama kriteria, bobot kriteria, dan tipe kriteria. Pada halaman kriteria terdapat juga beberapa aksi, diantaranya tambah data, edit data, dan hapus data. Sekarang kita akan mencoba aksi hapus data. Kita pilih data kriteria apa yang akan kita hapus. Kita pilih kriteria berat, kemudian kita klik tombol hapus dan data berhasil dihapus. Kemudian kita cek kembali pada halaman kriteria apakah data kriteria sudah terhapus. Dan data pun sudah tidak ada pada halaman kriteria. Nah, sekarang kita akan mencoba aksi tambah data. Kita klik tambah data dan muncul tampilan form tambah kriteria. Dalam form tambah kriteria terdapat beberapa data yang harus kita masukkan. Di antaranya kode kriteria, nama kriteria, bobot, status atau tipenya. Nah, di sini ada pilihannya yaitu cost atau benefit. Kita coba masukkan kode kriterianya itu C5, lalu nama kriterianya itu berat, bobotnya kita berikan nilai 10, dan kita pilih statusnya itu cost, kemudian simpan. Data pun berhasil tersimpan. Kemudian kita cek kembali pada halaman kriteria, dan data pun sudah masuk dalam tabel kriteria. Selanjutnya, kita akan mencoba aksi edit data. Kita pilih data yang akan kita edit, misalkan data kriteria berat yang akan kita edit. Klik aksi edit, kemudian akan muncul form edit kriteria. Kemudian kita pilih data mana yang akan kita rubah. Misalkan kita akan merubah bobot yang sebelumnya 10 menjadi 15. Lalu kita rubah bobotnya menjadi 15 dan pilih simpan. Kemudian data pun tersimpan dan kita cek kembali apakah data sudah berubah pada tabel kriteria. Dan data pun sudah berhasil berubah menjadi 15. Selanjutnya kita masuk ke halaman pembobotan.
Berikut ini merupakan tampilan pada halaman pembobotan. Di sini terdapat data alternatif yang sudah kita lakukan penginputan. Kemudian pada tiap data alternatif terdapat tombol detail yang jika kita klik maka akan muncul data kriteria yang sudah kita input sebelumnya. Kita akan coba klik tombol detail pada data alternatif Canon EOS M50 Mark II. Pada halaman ini terdapat beberapa data kriteria yang telah kita input sebelumnya. Dan juga terdapat beberapa aksi diantaranya, ada tambah data, edit data, dan hapus data. Kita coba untuk menghapus salah satu data kriteria berat. Dengan klik tombol hapus pada data berat, dan data pun berhasil terhapus. Kemudian kita akan mencoba menambahkan data alternatif. Kita klik tambah data, maka akan masuk ke form tambah pembobotan. Di dalam form tambah pembobotan terdapat beberapa data yang harus dimasukkan, seperti data kriteria dan nilai. Kita akan mencoba menambahkan data kriteria berat. Dan kita berikan nilai 0.7 dan klik simpan, dan data pun berhasil disimpan. Kemudian kita akan mencoba aksi edit. Kita pilih data yang akan kita edit. Misalkan kita memilih data kriteria berat yang akan kita edit. Kita klik aksi edit, lalu masuk ke form edit data pembobotan, dan kita coba edit nilai 0.7 menjadi 0.8, lalu disimpan, dan data pun berhasil tersimpan. Lalu kita cek kembali pada tabel Canon EOS M50 Mark II, dan data pun sudah berhasil berubah. Selanjutnya kita buka halaman hasil. Pada halaman hasil terdapat tabel penilaian mulai dari pembobotan nilai, nilai bobot preferensi, perhitungan vektor S, perhitungan nilai V, hingga hasil yang mendapatkan nilai tertinggi dengan perhitungan metode wake product adalah Sony Alpha A6400 ILC. Perolehan nilainya yaitu 0.272. Dan yang mendapatkan perolehan terendah adalah Fujifilm X-T30 Mark II. Kemudian, dari hasil laporan, ini bisa kita cetak dengan tampilan yang berisikan kop surat, tabel perhitungan, tanggal, dan nama. Demikian yang dapat saya presentasikan mengenai aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan kamera untuk produksi konten Bank Indonesia dengan metode web product. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.